Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Pablo Escobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, kembali lagi di Pod Binsai, podcast Bincang Santai Syariah. Tempatnya ngobrol santai tapi tetap syariah pastinya. Bersama saya Ella dan teman saya Faryani. Di sini kita bakal ngobrol yang sangat bermanfaat tentunya. Dan di sini juga kita bakal membahas mengenai pendidikan, pengembangan diri, dan tentunya perjuangan kita sebagai mahasiswa. Nah, betul banget. Topik kita hari ini impian banget untuk banyak mahasiswa nih, Ya. apalagi yang sedang semester akhir atau sedang lanjut S2. Ya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kalian udah merencanakan sebelumnya, sebelum kalian selesai S1 nih, yaitu kita temanya pada episode hari ini yaitu perjalanan S2, kunci sukses dan strategi dalam mengatasi rasa malas dalam belajar. Dan kita hari ini nggak bakal bahas berdua aja loh. Kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Ya. Halo Kak Husnu. Halo Mas. Ya mungkin penonton atau enggak sobat syariah semuanya, kita juga penasaran nih siapa sih Mas Husnul ini. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu biar kita juga semua lebih akrab. Ya silakan Mas. Oke, sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Husnul Khawatim. Itu dulu di Unisma pertama kali dikenal dengan nama cewek ya. Tapi saya membantah kalau cewek itu Husnul Khotimah, kalau cowok Husnul Khawatim. Ya. Ya, kalau asal saya itu dari Madura. Saya dulu di Unisma termasuk angkatan kedua di berdirinya perbankan syariah ini. Ya. Angkatan 18 saya lulus tahun 2022 awal. Nah kebetulan saya 3 tahun 7 bulan. Iya. Nah, kurang sedikit yang 4 tahun. Ya itu saja ya untuk karir, untuk pendidikan selanjutnya saya sekarang lagi menempuh di S2 di Win Maulana Malik Ibrahim. Kebetulan saya dulu setelah wisuda karena malas cari kerja ya mending kuliah. S2 dulu. Ya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk lanjut S2-nya ambil jurusan yang sama apa lanjut yang jurusan berbeda Mas? Nah, ya untuk jurusan S2 saya ini termasuk linear ya. Karena emang sekarang itu kalau nggak linear sulit nanti untuk cari kerjaan. Oh ya. Nggak usah ke kampus ya sekolah-sekolah biasa aja kalau nggak linear sekarang nggak diterima. Masuk mau jadi guru PAUD pun kalau nggak S1-nya PAUD ya nggak diterima. Iya betul. Jadi harus linear kalau sekarang. Kalau nggak linear ya memang nggak bisa. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mas Husnu sekarang kalau tempatnya di Malang ini tempat tinggalnya lagi di? Kalau saya kebetulan sekarang lagi tinggal di daerah Pakis, pinggiran kota Malang lah. Iya. Nah, kebetulan dulu ikut sama dosen saya dari sini. Tapi sekarang berhenti kayaknya, karena beliau kan dosen LB ya, Oh iya. dosen luar biasa. Dulu saya tinggalnya di Joyogren. Nah, karena ada dosen saya itu perihal nilai. Jadi saya nemu tempat diajak dosen saya itu gara-gara nilai. Jadi sekelas itu waktu itu cerita sedikit ya, pengalaman itu sekelas sama dosen saya itu dikasih B semuanya. Nah, karena waktu itu saya ketua kelas dan kebetulan juga saya waktu itu ketua HMJ. Oh iya. Betul. Saya nggak terima dong. Kok ketua kelas udah sering disuruh-suruh cari kelas apa kan beliau karena sering diganti malam ya, beliau itu nggak bisa karena bekerja orangnya. Jadi saya sendirian nggak terima, Pak kok bisa saya nilainya B, apalagi teman-teman saya kelas. Nah, ternyata beliau itu langsung ngechat ke saya gini, kalau masih nggak terima monggo ke rumah. Nah, saya tambah berpikir siapa nanti malam.
Iya. Nah, ternyata saya nyampe rumahnya itu bukan bicara nilai, saya langsung diminta, Mas Husnul monggo tinggal sama bapak. Bapak punya masjid, bapak punya ini, tolong diurusin. Saya tambah berpikir juga, padahal saya sudah sebelumnya punya tempat di Jaya Grand juga, tinggal di masjid perumahannya dosen Poltek. Iya. Nah itu saya langsung, oh Pak saya siap. Pokoknya waktu itu saya tanpa berpikir panjang pasti, oh siap Pak. Nah, tapi ternyata apa? Nilainya tetap nggak diganti. Cuman saya alhamdulillah ya nemu tempat, ya sampai kuliah. Pas saya pindah ikut beliau itu, saya dari semester 4 itu bisa biaya sendiri. Oh iya. Sampai S2 ini. Wah, bagus banget ya pengalaman S1-nya Mas. Berarti pas di S1 itu masnya kuliah sambil kerja atau? Ya kebetulan saya waktu S1 itu karena di sini saya kebetulan dari pondok punya pengalaman di bidang qiraah ya, tilawah. Sering saya ngisi-ngisi di sini, banyak dosen itu minta untuk putra-putrinya itu les. Jadi gitu banyak. Salah satu dosen saya, ada yang bukan dosen saya tapi dosen Unisma, minta untuk diajarin. Ya, jadi saya punya pengalaman nih, ternyata ada temannya minta, ternyata sampai saya itu nggak nemu waktu, harus cari orang nih. Nah, jadi dari situ saya bisa membiayai hidup saya, kuliah saya. Sebenarnya kalau yang bebas biaya sendiri itu saya dari semester 2. Oh, iya. Karena dari semester 2 itu saya sering kondangan gitu ya, banyak job waktu itu. Iya. Jadi bisa nih bayar sendiri. Jadi pengalamannya kayak pengalaman buat S1-nya udah banyak banget ya Mas, yang udah bisa biaya kuliah sendiri, terus cari tempat tinggalnya juga ditawarin sama dosen, karena mungkin dosennya itu lihat Mas Husnul kayak ada potensi lebih gitu ya Mas ya. Mungkin diajak. Kalau itu ya kurang tahu ya. Cuman ya alhamdulillah Allah menitipkan saya itu kayak lebih ada suara dikit lah, lebih bukan enak ya, cuman lebih lah sedikit. Nah beliau itu pernah nangis, saya yang bikin saya juga. Beliau itu pernah nangis karena dengar pas waktu saya baca Sholawat Nuril Anwar. Oh iya, Masya Allah. Itu katanya saya sampai gini. Jadi saya waktu itu tanpa berpikir panjang, gila saya siap untuk memperjuangkan masjid ini. Yeah. Sampai sekarang saya semuanya di masjid itu diurus saya. Cuman bukan saya takmirnya, cuman semuanya diurus saya, dihandle saya sampai ke kepala sekolahnya. Karena kebetulan saya juga diberi amanah kepala sekolah. Masya Allah. Ya, ngomong-ngomong untuk perjalanan S2-nya nih Mas ya. Kan tadi disinggung sedikit kalau belum mau cari kerja, terus mikirnya lanjut S2 aja gitu. Terus boleh nggak nih share ceritanya sedikit? Kenapa sih lebih memilih lanjut S2 dibanding cari kerja langsung gitu? Karena mungkin kan Masnya udah ditawarin kerja di masjid, jadi udah sekarang juga udah jadi kepala sekolah gitu kan? Kenapa nih Mas? Nggak tahu ya. Pertama gini, dulu saya waktu kuliah ke sini nih karena diantar kiai saya. Waktu diantar itu sama beliau itu saya dipesanin gini. Pertama, jika kamu kuliah jangan sampai jadi beban orang tua. Itu yang alhamdulillah saya dari semester 2 itu bisa ngurus sendiri. Pertama ke saya. Yang kedua, sama beliau itu dipesanin kalau masih ada ilmu, cabangnya ilmu itu coba kejar. Ada cabangnya ilmu nih kayak akad nih, ada akad mudharabah. Mudharabah ada akadnya, ada cabangnya lagi mudharabah ini mudharabah. Nah itu suruh kejar. Saya memahaminya berarti selesai S1 nih harus lanjut nih. Karena saya betul. Dan kebetulan saya kan juga kerja di lembaga amil zakat. Di 3 lembaga. Kebetulan di 3 lembaga langsung dihandle. Jadi beda lembaga. Satunya Yatim Mandiri, LPM, terus yang satunya itu Lazis Sabilillah. Cuman saya nggak kerja di kantor, jadi cuman kalau di Yatim Mandiri ya pemegang beasiswa anak yatim, terus ada yang tukang cari donatur gitu. Jadi waktu itu saya sebelum wisuda itu sering ngobrol-ngobrol sama kajus saya, Mustafa Harun. Ternyata beliau itu sangat mensupport saya untuk lanjut, ayo lanjut.
biar ada alumni. Karena waktu itu pertama kali saya alumni di sini. Karena teman-teman yang sebelumnya itu atau seangkatan saya itu nggak ada. Jadi sama beliau itu, ayo lanjut. Nah, jadi saya baru dapat SK itu sudah daftar ke UIN. Cuman karena belum wisuda, saya itu agak mundur. Oh, iya. Lanjutnya. Nah, itu yang pertama. Karena usulan dari seorang guru ya. Iya. Jadi waktu itu daftarnya gampang saya. Maksudnya untuk kuliah, untuk bayar, alhamdulillah Allah memberikannya itu sangat. Ya menurut saya meskipun beban ya yang mana dijalani sendiri pasti beban. Cuman menurut saya itu tetap lancar lah untuk mencari ilmu karena ya itu orang mencari ilmu pasti Allah tanggung. Iya. Ya, gak usah khawatir. Asalkan kita produktif loh ya. Iya. Kalau kita cuma tidur ya. Pasti ada aja kegiatannya ya. Atau udah jadi mahasiswa kupu-kupu lah kalau kata anak-anak itu ya. Iya kuliah pulang ya pastinya. Cuman kalau produktif insya Allah. Nah, karena saya dulu cari kemana-mana ternyata saya itu jalan nyamannya saya untuk bekerja di luar tanpa mengganggu itu di lembaga amil zakat itu. Udah ketemu sama anak yatim, setiap ketemu saya menyalurkan ke anak yatim, nah doain saya ya, padahal itu uangnya bukan dari saya, dari donatur, cuman saya menitipkan doa, nah doakan saya ya gitu. Saya cuma menyalurkan. Saya kebetulan di lembaga amil zakat itu memegang beasiswa anak yatim itu dari SD sampai SMA itu sekitar 800 anak. Masya Allah, lumayan banyak ya. Ya termasuk banyak. 800 anak se-Kota Malang. Kalau ini Kak, selama S2 nih, ada nggak sih kayak suatu tantangan yang dihadapi kayak berat banget, kayak nggak ngaruh banget gitu loh selama di perjalanan S2? Iya. Kalau di S2 itu kuliahnya lebih santai ya daripada S1 karena dosen sendiri itu bisa diatur mahasiswa. Oh iya. Nah, kalau di S1 kan nggak bisa nih. Kalau di S2 itu untuk jadwal, Pak, anak-anak nih, asalkan sepakatan teman-teman, anak-anak nih pengennya malam. Oh ya siap, pasti gitu. Pak, anak-anak kuliah saya waktu semester 1 itu kan 4 hari. Pak, anak-anak pengennya cuma 2 hari. Oh siap, bisa diatur kayak gitu. Itu enaknya. Enggak enaknya itu ya tugas. Karena kebetulan itu kalau di S2 itu, apalagi sekarang itu yang digenjot itu di publikasi ya. Jadi pasti setiap dosen itu ngasih tugas publikasi jurnal itu minimal sinstatika itu kadang 2, kadang 1. Ya cuman ya harus mikir sendiri. Kalau nggak mau semangat itu, oh ya Allah saya bayar sendiri ini. Iya. Nah itu yang bikin semangat. Kalau seandainya mungkin ini saya dibiayain orang atau siapapun lah atau beasiswa, mungkin saya nggak semangat. Cuman saya bikin semangat, apalagi teman-teman, banyak teman-teman saya itu juga kerja ya di S2 ini. Iya. Jadi itu yang bikin semangat. Ya yang bikin gangguan memang tugas sih. Karena kadang kan kerja harus. Iya, harus sambil kerja cari soalnya. waktu itulah. Membagi waktu dengan Cuman ya itu jalannya satu-satunya itu harus ngasih satu waktu untuk tidak diganggu. Untuk tidak siapapun yang mengganggu kecuali malaikat nih mau datang, nah itu baru kita untuk. Tapi kalau cuma manusia atau siapapun dibiarkan. Karena saya juga gitu. Jadi saya cari waktu. Biasanya saya itu habis ngajar subuh. Jadi subuh itu kan saya masih ngajar kebetulan di pondok pesantren Al-Hikam atau Al-Hikam Cengker Ayam ini. Habis subuh jadi jam 6 itu saya santai sampai jam 7 itu nggak boleh diganggu siapa. Kebetulan meskipun saya sampun berkeluarga baru 1 bulan ini ya. Nah, itu istri juga gitu, boleh diganggu. Ya istri kebetulan istri juga seorang hafiz, saya juga nggak boleh ganggu beliau untuk murojaah. Jadi sama-sama nggak boleh diganggu nih. Panutan banget ya. Jadi itu sih yang bikin selesai karena saya ya gitu nyicil sedikit-sedikit. Misalnya ada tugas nih, pokoknya sesibuk apapun saya harus ngerjain meskipun 2 baris. Kadang males banget nih, yang penting nulis 2 baris. Kadang meskipun nggak nulis, cari jurnal orang lain aja deh, cari jurnal gitu ya. Ya kadang baca judulnya doang, tanpa membaca ke bawah. Yang penting saya waktu itu nggak boleh diganggu. Ada waktu. Itu yang bikin bisa meskipun waktu S1-nya saya juga gitu. Kalau waktu S1-nya saya setiap habis nyisa harus 1 jam ngerjain. Setelah habis itu, selain itu nggak boleh ngerjain saya. Seperti itu sih yang bikin kuliah bisa sejalan. Bisa sejalan maksudnya itu bisa selesai apapun yang diberikan tugas oleh dosen. Jadi kita harus cari waktu.
Ya, tipsnya sangat bermanfaat ya Mas ya. Kayak apa namanya? Tipsnya juga bukan hanya untuk yang lanjut S2, untuk kita yang S1 Ya, juga iya. bermanfaat banget. Ya kita harus bisa memanage waktu, membagi waktu, kegiatan di luar kampus sama kegiatan kampus itu kita harus bisa membaginya Betul. dengan baik. Kalau seandainya gini nih Kak, ada nih kita punya tugas numpuk banget, tapi tuh kayak mepet banget nih sama deadline. Tips kalau dari Kak Husnul nih gimana nih? Kalau boleh Masalah tahu. semua mahasiswa itu. Sama saya juga bermasalah waktu di situ ya. Gimana ya? Kalau tugas itu, soalnya saya kalau pas sampai numpuk itu kalau saya sendiri nggak pernah mengalami ya. Nah, karena setiap ada tugas pasti saya itu ya tadi itu pokoknya dikerjakan di waktu yang tidak boleh diganggu itu. Iya. Ya caranya istiqomah, karena kalau sudah istiqomah kayak orang sholat ya, apalagi di sholatnya ini, orang itu kalau sudah istiqomah di sholatnya maka semuanya akan istiqomah, semuanya. Kalau kalian cuma mau istiqomah di tugas nih, misal nih maksudnya ada seseorang cuma istiqomah di pekerjaan tapi tidak pernah istiqomah di sholatnya, maka keistiqomahannya di pekerjaan itu nggak bakalan bermanfaat dan nggak bakalan lama. Iya. Tapi kalau orang sudah istiqomah di sholatnya, pasti yang lain akan ikut. Itu kuncinya. Nah, kalau sama Allah jadi dijaga, masa yang lain sama Allah nggak dijaga, kan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi menjaga Allah sangat penting. Maksudnya di panggilan Allah kan cuma 5 kali nih sehari. Iya. Insya Allah yang lain akan terjaga, akan dijaga dengan sendirinya. Gak tahu kenapa kadang itu kayak dituntun lah untuk menyelesaikan tugas, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan yang lainnya seperti itu. Jadi Iya. kuncinya tuh istiqomah yang Ya pertama. betul. Betul sekali. Pokoknya istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah apapun akan ikut. Iya. Itu saya pernah dapat nasihat dari guru saya itu 2006 saya baru mondok. Jadi saya 2006 umur 7 tahun itu saya mondok. Beliau itu pesannya pertama kali, kalau mondok ataupun mencari ilmu, satu kuncinya, gak usah yang lain, jaga sholatnya. Kalau sholatnya istiqomah, maka semuanya akan ikut. Makan pun akan teratur. Kalau orang sudah jaga sholat itu pasti akan pagi pasti lapar. Iya. Iya, saya sendiri apalagi udah punya istri, kalau punya jadwal main nih sebelum subuh harus makan. Masya Allah. Ya, itu kayak gitu. Insya Allah tugas apapun yang diberikan dosen, dan dosen kalau di UIN itu termasuk bukan cuma di UIN ya, meskipun di ISMA ini termasuk orang-orang yang betul-betul ahli ilmu lah. Iya. Bukan orang yang cuman saya mau ngajar aja. Iya. Betul-betul yang ahli ilmu, yang emang mau mendidik. Karena ada nih teman-teman ya, termasuk ada salah satu kampus teman ya, cukup saya ngajar ketemu udah Iya, betul. cuma ngajar. Tapi kalau di Unisma saya pengalaman sendiri, beliau itu kayak orang tua kita sendiri. Betul-betul mau mendampingi mahasiswa untuk bisa. Iya. Saya juga ngerasain sendiri gini ya Mas ya. Kadang kita sebagai mahasiswa itu 1-2 hari udah konsisten, udah istiqomah dalam ngerjain, terutama sholat yang paling wajib. Tapi pas kita ada waktu senggang, kita tuh malas karena kita lebih asik scroll sosial media, TikTok. Anak zaman sekarang itu lebih ke itu Mas ya, ikuti zamannya ya. ikuti zamannya daripada kita ngerjain kayak sholat. Mungkin sebagian anak gitu sholat terus ngerjain tugas terus apalagi baca buku. Untuk mahasiswa sekarang mungkin ya jarang banget untuk ngatur waktu. Rasa malas ya itu yang susah banget Mas. Begini, kalau pengen istiqomah itu kuncinya pertama gini, pernah tahu prosesnya kodok untuk jadi kelelawar atau telur untuk jadi ayam? Pernah tahu prosesnya? Iya. Itu dikerjakan 21 hari atau 41 hari. Itu ya. Kalau kodok, ada kodok yang bisa jadi kelelawar itu dikerjakan selama 41 hari istiqomah. Dia nggak pernah makan, nggak pernah apa. Nah itu sama. Kita nyoba ngerjakan 21 hari atau 41 hari. Ketika 21 hari atau 41 hari itu kita istiqomah, nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada jeda satupun, insya Allah setelah itu akan tidak nyaman, kita itu merasa tidak nyaman.
Iya, iya. Nah, dicoba itu. Karena saya mendapat tip itu dari dosen sini. Oh, iya. Ya, dari dosen sini, dosen saya, tapi beliau pun meninggal. Nah, itu tipsnya. Kenapa? Harus istiqomah, sama halnya kayak telur mau jadi ayam, itu 21 hari. Atau kodok mau jadi kelilawar katanya, itu jadi 41 hari tidak makan itu. Berpuasa, anggaplah berpuasa. Iya. Maka jadilah kelilawar, makalah 21 hari, maka jadikan malah jadi ayam. Nah, telur itu. Nyoba aja. Iya, konsisten. Iya, tapi selama 21 hari atau 41 hari, insya Allah kita akan merasa nggak nyaman kalau nggak mengerjakan. Mau meninggalkan aja itu merasa nggak nyaman. Enak ya kepikiran. Iya, kayak gitu. Kayak ada yang kurang gitu ya Mas ya. Iya, iya. Dicoba saja nanti. Kalau ini Mas, boleh dong kayak apa aja sih yang harus kita siapin nih untuk kita yang S1 biar untuk S2-nya biar nanti kita kuat mental. Ya, yang pertama niat ya. Yang pertama niat untuk mencari ilmu itu jangan diniatkan sembarangan. Iya. Jangan diniatkan sembarangan. Kalau bisa, apalagi kita ini para pendidik ini niatkan mencari ilmunya itu untuk orang lain, jangan untuk diri kita. Untuk diri kita itu sebagai bonus. Iya, betul. Nah, jadi niatkan untuk itu yang pertama. Yang kedua, fokus apa yang kita sukai. Kalau kalian emang mantap nih, nggak salah jurusan dari awal S1, kan banyak nih orang, oh saya salah jurusan nih udah terjerumus ke perbankan syariah. Jangan dilanjut wis. Kalau udah merasa. Tapi kalau kalian sudah mantap, insya Allah untuk melanjutkan itu akan ketagihan. Kayak kita merasa ketagihan. Saya pokoknya pengen nih. Nah, itu yang pertama. Terus fokusnya di keahliannya. Selama S1 nih kalian di perbankan syariah ini keahliannya apa? Selama kuliah ini. Oh, saya itu paling bisa menguasai di bidang akad nih. Oh, berarti nanti masuk S2-nya sudah bisa mempersiapkan untuk masuk di pembangunan. Karena di S2 ekonomi saya ini ada 3 jurusan yang fokus ya. Fokus di pembangunan, fokus di akuntansi, sama di manajemennya. Jadi bisa fokus. Kalau saya sendiri di pembangunan. Pembangunan itu ya menyiapkan akad-akad ini. Jadi kalau kalian sudah merasa tahu nih saya mampu di bidang apa, yang 3 itu, atau sudah ada mini bank ini, oh saya ini lincah kalau bicara nih, nanti masuk di akuntansinya. Karena kalau di akuntansinya nanti keluarnya itu nggak pas nyata semuanya ya, kayak di situ nanti membahas tentang itu, bisa di manajemennya, bisa jadi bisa menyiapkan dari sekarang saya itu di apa yang bakat sebenarnya. Kalau saya biasa ngomong, nanti bisa di akuntansi atau di manajemen. Iya. Bisa di situ. Ya mungkin ini sedikit tips ya untuk sobat syariah juga, teman-teman juga semua, untuk kalau semisal teman-teman yang sedang lanjut yang sedang menempuh S1 ingin lanjut S2, teman-teman harus memikirkan dengan matang mau lanjut kemana, harus bisa mengenal diri teman-teman itu kemampuannya apa di S1 biar pas S2-nya enggak ini ya Mas ya. Betul. Biar tahu. Karena nanti kan di semester 2 itu sudah ada fokus. Iya. Semester 2 itu fokus, beda matkul sudah. Jadi beda matkul nggak sama dengan yang lain. Misal fokus pembangunan sudah yang dibahas tentang pembangunan. Iya. Boleh tahu ini nggak akun Instagram, akun media sosial Sobat Syariah di rumah mungkin ingin mengenal Kak Husnul lebih dalam lewat akun sosial media. Ya. Kalau sosial media saya Iki Husnul-Khawatim, cuman ada tambahan Z-nya ya. Iya. Jadi Husnul-Khawatim tapi ada tambahan Z-nya di belakang. Mungkin kayaknya obrolan kita sudah cukup panjang Mas ya. Terima kasih juga untuk menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol santai bersama kita di sini. Mungkin untuk ngobrol lebih lanjutnya kita bisa konfirmasi lagi selanjutnya Mas ya. Terima kasih untuk kalian udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe
agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa follow akun sosial media Hima Prodi Perbankan Syariah di bawah ini ya. Kita akhiri episode kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum